Halo semuanya, selamat datang kembali ya di tutorial playlist REST API kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar tentang Laravel Sanctum. Nah, jadi Laravel Sanctum itu apa? Laravel Sanctum itu adalah sebuah package yang disediakan oleh Laravel yang memungkinkan kita untuk membuat suatu login system terhadap single page application yang sudah kita punya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat REST API-nya. Habis itu kita udah coba untuk mengkonsum si REST API tersebut pada frontend kita. Nah, selanjutnya kita ingin membuat login system nih untuk aplikasi kita tersebut menggunakan package Laravel Sanctum ini. Oke, kita masuk dulu ya ke dokumentasinya. Di sini jadi Laravel, masuk dulu ke dokumentasinya dan search saja namanya Laravel Sanctum, kemudian klik yang paling atas. Kalian scroll ke bawah dan di sini ada cara instalasinya ya. Katanya instalasinya bisa menggunakan Composer. Jadi kalian bakalan ngetikin gini nih, Composer require Laravel Sanctum untuk menginstal package Sanctum dari si Laravelnya. Oke, karena kita ingin menginstal package Laravel Sanctum ini, maka dari itu kita buka dulu project Laravel kita. Jadi kita masuk ke sini ya. Kalau saya di YouTube, habis itu di server seperti itu. Nah, di sini kita buka terminal dan ketikkan kode titik untuk membuka VS Code kita. Terminalnya ditutup aja dan buka terminal yang ada di VS Code. Ini file explorernya ditutup dulu. Kemudian di sini kita ingin menginstal package dari Laravel Sanctum tersebut. Jadi kita paste aja di sini yang tadi kita copy tuh. Kemudian kalian pencet enter dan di sini dia bakal menginstal package dari si Laravel Sanctumnya. Nah, kalau sudah terinstall Laravel Sanctumnya, komen selanjutnya yang ingin kita jalankan yaitu adalah mempublish si vendornya. Oke, di sini copy juga dan paste di sini. Kalau misalkan sudah selesai, harusnya sekarang di folder config kalian ada satu file baru yang bernama sanctum.php ini ya. Nah, jadi di file sanctum.php ini merupakan konfigurasi untuk login system kita. Contohnya kayak guardnya kita mau pakai yang mana nih, habis itu expirationnya mau berapa lama dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya setelah kita udah berhasil menginstal package dan juga mempublish si konfigurasinya, katanya kita disuruh melakukan migration juga. Ya udah, kita lakukan dulu migrationnya. Caranya ketikkan php artisan migrate -2 fresh strip seed seperti ini. Nah, katanya di sini dia nggak bisa mengkoneksikan nih MySQL-nya. Itu karena kita belum menyalakan MySQL di exam kita. Jadi jangan lupa nih dinyalain MySQL dan juga Apache-nya untuk membuka PHP MyAdmin kita. Kalau udah, di sini kita melakukan migrasi lagi. Nah, kalau migration-nya udah selesai, kita coba buka di PHP MyAdmin kita. Lalu kita masuk ke database REST API. Nah, sekarang harusnya ada satu tabel baru namanya personal access token, yang mana kolomnya ada tipe dari tokennya, ID dari tokennya, namanya, tokennya, abilitiesnya, dan lain sebagainya. Oke, balik lagi ke dokumentasinya. Di sini juga kita katanya disuruh memodifikasi file si kernel.php ini. Katanya disuruh nge-uncomment baris yang ini nih. Ya udah, kita buka aja ya si app-nya. Lalu kita masuk ke http dan kernel.php. Nah, di sini ada satu baris yang dikomen ya sama Laravelnya. Ini kalau kita ingin menggunakan Laravel Sanctum, kita harus melakukan uncomment terhadap line yang ini. Ya udah, kita uncomment aja, jangan lupa di save, habis itu kita close lagi. Oke, balik lagi ke dokumentasinya, scroll ke bawah, kita nggak bakal melakukan overriding terhadap default modelsnya. Jadi kita skip aja. Nah, ini kita ingin melakukan API token authentication untuk project kita ya. Nah, di sini ada issuing API tokens. Bagaimana cara kita membuat tokens menggunakan package Laravel Sanctum ini? Katanya yang pertama kita harus menambahkan sebuah trait dulu. Traitnya trait apa? Trait ini ya, has API tokens. Jadi ini kita copy aja. Lalu kita masukkan trait tersebut ke dalam model yang kita punya. Kalau di sini model saya adalah model student.php. Nah, di sini kita use aja ya si hash API tokensnya. Habis itu kita ingin menggunakan trait tersebut untuk kelas student kita. Jadi di sini selain use hash factory, kita juga ingin menggunakan hash API token seperti ini. Nah, selain itu kita juga harus mengubah extension ini bukan menjadi model lagi nih, tapi menjadi authenticable seperti ini. Nah, maka dari itu kita balik aja, kita buka file explorer kita nyontek dari user.php. Nah, ini yang authenticable-nya. Kita copy, paste di sini. Habis itu kita gunakan di sini ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke dokumentasinya. Bagaimana cara membuat token untuk Laravel Sanctum ini? Nah, ini katanya suruh pakai metode yang namanya create token. Lalu parameternya adalah nama tokennya apa. Kayak gitu. Oke. Jadi karena itu dibuatnya di dalam controller, jadi kita masuk dulu ke controller kita nih.
Nah, di sini kita udah punya student controller, tapi kita nggak mau membuat sistem loginnya di controller student ya. Jadi kita bikin controller baru dulu. Caranya adalah ketikkan php artisan make controller. Nama controllernya apa? Saya di sini ingin menamakan controller itu sebagai authentication controller. Dan dipencet enter aja, nanti otomatis controllernya akan dibuatkan sama Laravel-nya nih. Kita lihat authentication controller.php. Nah, di sini nanti kita bakal membuat logic untuk login dan juga logout kita. Oke, di sini bikin aja satu function baru namanya login, misalkan kayak gini. Nah, si login nih ngapain? Kalau kita mau login itu kan pasti kita nerima data ya, datanya berupa email sama password biasanya. Nah, kalau kita nerima data kayak gitu, kita harus menggunakan kelas request ini di parameter kita. Ya udah, si parameter dari function login ini kita tambahin aja request seperti ini, supaya nantinya kita bisa menerima data yang dikirimkan sama user berupa email dan juga password kayak gitu. Oke, di dalam si login ini logiknya kayak gimana? Logiknya yang pertama kita ingin mencari tahu dulu user yang ingin login tuh user yang mana sih. Itu caranya kita bikin variabel namanya student. Misalkan kita cari dulu nih studentnya, student mana yang mau login, kita ambil dari method student. Lalu kita ingin cari firstware yang emailnya dari request email seperti ini. Nah, tapi sebelum itu katanya di sini ada error karena si studentnya modelnya belum kita import. Ya udah, kita import dulu use app models student kayak gitu. Habis itu si request ini kita ingin validasi dulu datanya. Jadi di sini kita tulis $request validate seperti ini ya. Habis itu rulesnya kita ingin memvalidasi data emailnya itu required dan juga string. Passwordnya juga sama ya, passwordnya dia required dan juga string, begini aja. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan terhadap variabel student ini. Ketemu nggak si studentnya? Caranya gini, jika studentnya tidak ketemu, maka kita bakal nge-return response dalam bentuk JSON. Datanya apa, kemudian statusnya kita ambil dari kelas response .2.2 http not found seperti ini. Nah, ini kelas response-nya dia undefined karena kita belum import di atas ya. Udah, kita import dulu kelas si response seperti ini. Kemudian data yang mau kita taruh di sini apa? Data yang mau kita taruh di sini kita kasih aja message user was not found. Oke, seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalkan si studentnya ternyata ada? Nah, kalau si student yang emailnya sesuai dengan request email ini ada, kita ingin melakukan pengecekan ya, si passwordnya benar apa enggak. Nah, itu kita pakai bantuan kelas hash ya yang ada di Laravel juga. Jadi kita balik lagi ke dokumentasinya, kita buka dokumentasi Laravel di tab yang baru, kita search di sini hash. Nah, ini dia ada hashing. Kemudian kita cari hash check. Nah, yang ini ya, hash check. Kemudian plain textnya apa? Kemudian kita compare dengan password yang sudah di hashing. Itu kita copy aja, kita taruh di sini. Kalau misalkan studentnya tidak ketemu atau kalau pengecekan dari passwordnya gagal, dia bakalan nge-return respon not found ini. Nah, karena di sini kemungkinan usernya ketemu tapi passwordnya salah, maka dari itu message-nya harusnya bukan user was not found, tapi misalkan bad credentials gitu. Oke, di sini katanya hash-nya nggak kedetek ya, undefined, maka dari itu kita harus import dulu. Di sini kita find aja \hash. Nah, ini ya, kita harus import ini dulu. Kita use di sini dia. Nah, sekarang plain text-nya kita ngambil dari mana nih? Plain text-nya kita ngambil dari $request password kayak gini ya. Kemudian hash passwordnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari $student password kayak gitu. Oke, kalau misalkan studentnya ketemu dan passwordnya benar, kita mau ngapain? Kita mau membuat token si Sanctum-nya. Caranya gimana? Balik lagi ke dokumentasinya ya, si Laravel Sanctum ini. Nah, katanya dia bisa gini, pakai function namanya create token untuk membuat suatu token. Lalu parameternya, nama dari tokennya mau apa? Oke, ini kita copy aja. Kemudian di sini kita ambil si studentnya, habis itu kita bikin tokennya ya. Nama tokennya adalah misalkan Sanctum _token.
kemudian kita ambil plain text tokennya. Oke, hasil returnan dari plain text token ini kita simpan ke dalam variabel namanya token misalkan. Nah, kemudian selanjutnya kita return si responsnya dalam bentuk JSON, kemudian datanya, message-nya successfully logged in, misalkan seperti itu. Kemudian kita kasih tahu juga si tokennya kita ambil dari variabel $token kayak gitu. Kemudian statusnya kita ambil dari response http oke, seperti ini. Oke, kalau misalkan logiknya sudah jadi ya si loginnya, selanjutnya kita bakal mendaftarkan rute untuk logic login ini. Caranya kalian buka file explorernya, kemudian kalian masuk ke routes dan api.php di sini. Nah, di sini kita bikin rute baru. Jadi kita ketik route, metodenya adalah post untuk login kita ya. Jadi URL-nya ke /out/login misalkan gini. Ini terserah, tapi kalau saya rutenya mau ke /out/login kayak gitu. Kemudian kita ingin memakai controller authentication controller. Jangan lupa diimport ya di atas di sini. Kemudian dia bentuknya adalah class dan kita ingin memakai metode yang namanya login kayak gitu. Nah, kalau misalkan si rute ini udah didaftarkan, kita bisa nih ngetes si rute ini dengan aplikasi Postman. Kita buka lagi jadi tuh Postman-nya untuk melakukan pengetesan login yang barusan kita buat. Oke, di sini si Postman-nya kita tambahin baru lagi aja. Metodenya adalah post, URL-nya ke http localhost portnya 8000 /api/out/login gitu ya tadi ya. Habis itu di body-nya kalian pilih yang XWW form URL encoded, kemudian key-nya tadi dia nerima email dan juga nerima password ya. Si email nih misalkan kita kirim atrasalhan@gmail.com, lalu passwordnya testing 12345. Ini coba kita send. Katanya error, nggak bisa connect ke local server dari Laravel kita karena kita belum menjalankan local server si Laravel kita. Ya udah kita jalanin dulu. Ketik aja php artisan serve kayak gini. Nanti local servernya bakalan jalan dan kita bisa ngirimin lagi nih si email dan juga password kita. Oke, di sini katanya ada error tapi errornya nggak bisa kita baca, maka dari itu kita masukin dulu di headernya accept-nya tuh application/json. Kemudian kita kirim lagi. Nah, di sini errornya udah bisa kita baca nih. Coba kita lihat. Katanya unknown column expires at dari tabel personal access token. Gitu. Katanya nggak ada nih kolom yang namanya expires at di tabel ini. Ya udah kita bikin dulu ya kolomnya namanya expires at. Jadi kita balik lagi ke Laravel kita. Kita buka folder database migration lalu personal access token table. Nah, di sini kita tambahin satu kolom $table, tipe datanya adalah integer, namanya yang tadi ya expires at kayak gini, dan dia boleh null ya. Seperti ini kita kasih nullable. Nah, kalau misalkan sudah kita tambahkan kolom baru expires at, jangan lupa kita lakukan migrasi lagi. Caranya ketikkan php artisan migrate.2 fresh strip seed seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil migration, yang kita coba lagi kirim dari Postman. Ini kita send. Nah, ini udah berhasil login nih, katanya successfully logged in, dan dia juga ngirimin tokennya kayak gini ya, string random begini. Nah, si token ini nantinya bisa menandakan user mana yang lagi login pakai token ini kayak gitu ya. Oke, kalau kita sudah berhasil login kayak gini di phpMyAdmin-nya, seharusnya di personal access tokennya udah ada satu data tuh, data student mana yang sedang login menggunakan token ini. Oke, loginnya udah berhasil. Selanjutnya kita ingin mencoba untuk membuat logic logout-nya ya. Jadi ini di close saja, ini juga di close saja. Kita balik lagi ke controller authentication controller. Kemudian di sini kita buat metode baru ya, public function namanya logout untuk kayak gini. Kemudian logiknya gimana? Untuk logout ini gampang aja ya. Kita ambil user yang sedang loginnya, caranya begini, out user, kemudian kita ingin menyeleksi semua tokensnya, habis itu kita ingin menghapus token tersebut supaya dia nge-log out dari sistem kita. Nah, ini ada error, itu nggak apa-apa ya, katanya undefined tokens. Nah, ini sebenarnya si tokens ada ya, dari mana? Dari thread yang sebelumnya udah kita daftarkan di model student kita.
Oke, kayak gitu. Kalau misalkan sudah berhasil logout, kita return aja response dalam bentuk JSON lagi. Kayak gini. Kemudian datanya kita kasih tahu message-nya successfully logged out. Kayak gitu. Terus statusnya kita kasih response HTTP oke. Kayak gini. Oke, kita coba. Nah, tadi kan yang lagi login tuh si student Atras ya. Nah, si Atras nih mau coba kita logout menggunakan token ini juga. Nah, tapi si rute untuk logoutnya belum kita daftarin di api.php. Maka dari itu kita coba daftarin dulu ya. Jadi kita balik lagi ke file explorernya, kita buka routes api.php yang ini. Kita bikin baru lagi. Bukan login, tapi logout. Seperti ini. Nah, si logout ini dia mempunyai suatu syarat ya. Syaratnya itu usernya harus login dulu sebelum bisa logout. Nah, cara tahu dia udah login tuh dari mana? Dari sini ya, kita harus tambahin sebuah middleware baru namanya out sanctum. Kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tambahin middleware out sanctum seperti ini, itu artinya user yang boleh menjalankan root di sini itu cuman user yang sudah terautentikasi aja. Nah, jadi kita bikin nih di sini middleware-nya out.2 sanctum gitu ya, supaya yang bisa logout cuman user yang sudah terautentikasi doang. Seperti itu. Oke, di sini kita coba lagi ya, post kalau 8000 API out, sekarang logout begitu. Nah, si logout dia ngirimin apa? Dia nggak ngirimin email sama password, tapi dia harus ngirimin token gitu ya. Tapi si tokennya nggak kita taruh di sini, kita taruhnya di authorization. Authorization tipenya apa? Tipenya bearer token gitu ya. Nah, tokennya apa? Tokennya yang tadi, yang di sini. Itu jadi si token kita pindahin nih ke sini. Habis itu kita coba send. Begitu. Nah, si usernya sudah berhasil logout, dan sekarang kalau kita lihat di phpMyAdmin ya, tadi kan ada satu user nih yang sedang login. Ini kalau kita refresh, harusnya user yang sedang login tersebut sekarang hilang. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, kurang lebih tutorial untuk Laravel Sanctumnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal mencoba untuk mengimplementasikan login sistem yang sudah kita buat di Laravel ini, bakalan kita implementasiin ke React.js kita ya.